Jadi sebelumnya, Nakjon menanyakan masalah itu kepada sang ketua. Marah mengapa sang ketua membiarkan itu terjadi kepadanya. Tapi ketua memang gak ada urusan dengan kehidupan mereka. Lagian, gak ada yang bisa ia dan Nakjon lakukan. Karena kunci dari permasalahan itu ada pada Haesuk sendiri. Tapi Nakjon justru bersikeras karena dialah yang menyebabkan semua itu. Ya, entah rasa bersalah apa yang dirasakan Nakjon hingga gak mampu melepaskan Somi dan Haesuk. Intinya, itu ada hubungannya dengan si Udin, anak mereka yang hilang. Nah, ketika Haesuk di rumah, Somi pun ingin bertanya masalah anak tersebut. Tapi Nakjon menghentikannya, berjanji akan melakukan apapun permintaan Somi, asalkan gak menyakiti Haesuk lebih pedih lagi. Besoknya, orang-orang pun mengerumuni Udin yang kini jadi idola. Dan pastinya Haesuk segera menarik Udin masuk karena gak tahan dengan semua kebohongan itu. Minta maaf karena ambisinya memenangkan lotre. Udin jadi harus berbohong dan menganggapnya ibu. Padahal mah Udin gak masalah karena sudah menganggap Haesuk sebagai ibu sendiri. Hanya saja Haesuk bingung mengapa ketua gak bertindak atas kebohongan mereka. Sementara dua makhluk ini sangat bahagia jadi panitia neraka. Tapi saat pipis si Bulldog bingung mengapa ada Scooby-Doo lain di cermin. Tapi ketika melihat Scooby-Doo itu melakukan sesuatu, ia seketika merasa bersalah karena Scooby-Doo itu adalah dirinya di kehidupan sebelumnya yang melakukan suatu kesalahan fatal. Malamnya, Nakjon panik mengira Somi ingin membunuh Haesuk yang tertidur. Padahal mah Somi hanya ingin memberi bantal. Tapi karena Haesuk terbangun, Somi pun akhirnya menyinggung kebohongan tentang Udin. Haesuk sih membenarkan kalau ia memang berbohong dan merasa bersalah kepada Udin. Anehnya, Nakjon bersedih akan hal itu. Sementara Udin sedih sepanjang malam karena rupanya ia sudah memutuskan untuk reinkarnasi. Besoknya, Haesuk yang tahu itu jelas terkejut dan sedih, tapi ia berusaha menyembunyikan kesedihannya. Apalagi Udin dengan bahagianya cerita kalau ia ingin merasakan hidup bahagia sebagai seorang anak pada umumnya. Haesuk sih bertanya bagaimana dengan orang tua yang ingin ditemui Udin, sehingga Udin menjelaskan bahwa ia gak perlu lagi bertemu dengannya karena amarahnya sebagai anak yang ditinggalkan rasa-rasanya telah mereda. Namun ya, Haesuk berusaha untuk mendukung, bahkan siap membantu proses reinkarnasinya, padahal dalam hatinya, ia sangatlah sedih. Di saat yang sama, Somi pun meminta Nakjon gak mengabaikan perasaannya, bertanya apakah Nakjon benar-benar mencintainya, seperti perasaan Nakjon kepada Haesuk. Menjelaskan kalau semalam ia benar-benar berpikir untuk membunuh Haesuk, agar mereka bisa hidup bahagia berdua. Membuat Nakjon semakin sedih, tapi tetap memeluk Somi. Ya, entah apa yang ada di pikiran Nakjon sudah membuat Haesuk menderita di bumi, tapi di surga kelakuannya semakin menjadi-jadi. Sementara Haesuk melatih Udin cara menjadi seorang pria sejati di bumi yang gak mungkin dicampakkan wanita. Udin sih bingung mengapa Haesuk seperti seorang pelatih pacaran yang hebat, padahal kekasihnya di bumi cuma satu. Sehingga Haesuk pun cerita betapa romantisnya Nakjon di bumi dulu, di mana ada kejadian baju mereka terbakar. Tapi Nakjon memadamkan api di baju Haesuk terlebih dahulu. Dan karena kejadian itulah Haesuk yakin dengan cinta Nakjon kepadanya. Tapi ketika Udin bertanya bagaimana itu bisa terjadi, lah Haesuk malah lupa dong. Malamnya ketika Udin mempelajari apa yang diberikan Haesuk, Bulldog dan kawannya malah datang mengakui kesalahan fatalnya. Jadi, di kehidupan sebelumnya, Bulldog yang tetaplah Scooby-Doo liar mencuri donat pedagang pasar, lalu membawanya ke depan gereja, di mana Udin yang mencari ibunya datang ke sana. Tapi Bulldog yang merasa Udin mau ngambil donatnya malah mengusirnya. Kan si Udin jadi bingung, cuma kesalahan kecil seperti itu, si Bulldog sampai nangis histeris. Segera memeluk mereka, karena ia nggak ada masalah dengan kejadian itu. Besoknya, Haesuk lagi-lagi menyempatkan diri membuat onde-onde buat bekal si Udin sebelum bereinkarnasi. Membuat Udin seketika sedih, tapi berusaha menyembunyikannya. Begitupun Haesuk yang justru yakin kalau Udin akan mendapatkan ibu yang baik di bumi. Jadi, ia berharap agar Udin patuh kepada ortunya nanti. Namun, ya, mereka benar-benar gak bisa menahan kesedihannya dengan sengaja memalingkan wajah satu sama lain, padahal suara tangisnya terdengar jelas. Berbeda dengan mereka yang justru bahagia dengan rasa cinta yang akhirnya bersatu. Tapi
Ya, inilah alasan Sonya selalu menjauhi Nakjon, karena ia tahu kalau sebelum Hesuk datang ke surga, Nakjon sudah bersama Somi, dan ia membenci semua hal yang membuat Hesuk menderita, membuat Nakjon terdiam meskipun tetap romantisan bersama Somi. Bahkan ketika Somi mengajaknya pergi berdua, Nakjon setuju meski ke neraka sekalipun. Beralih ke Hesuk yang pamit pulang meminta Udin tidur lebih awal hari ini biar segar saat bereinkarnasi besok. Namun Udin tiba-tiba memutuskan mengantar Hesuk pulang untuk terakhir kalinya. Ya, meskipun rintihan hujan di sore itu sangatlah indah, tapi perasaan mereka benar-benar merintih pedih. Bahkan ketika sampai, mereka masih sok baik-baik saja dan setuju untuk saling melupakan. Toh saat bereinkarnasi nanti, Udin akan melupakan semua kenangan di sana. Udin pun buru-buru pergi dan gak menoleh lagi, begitupun dengan Hesuk. Padahal sebenarnya Udin menyembunyikan tangisannya yang seketika pecah. Gak nyangka kalau ia akan sepedih itu berpisah dengan orang asing yang dianggapnya sebagai ibu. Begitupun dengan Hesuk yang seketika nangis cerita kepada Nakjon kalau ia gak mau nangis di hadapan Udin karena gak mau Udin berubah pikiran atas reinkarnasinya. Tentu saja Nakjon nangis segera memeluk Hesuk sambil minta maaf. Alasan kalau itu tangisan bahagianya bisa hidup bersama Hesuk di surga. Tapi masalahnya Somi melihat itu dengan penuh rasa cemburu. Alhasil Somi pun menimpuk mesin minuman pakai batu biar dapat masuk neraka segera. Tapi anehnya sudah ditimpuk berkali-kali, anggurnya gak kunjung datang. Namun tiba-tiba si Sonya muncul dan berkata kalau Somi bukanlah manusia. Jelas dong Somi tambah bingung. Kalau dirinya bukan manusia, lalu semua ingatan itu apa? Namun, ya entah apa yang dimaksud Sonya, di mana malamnya Somi berdiam diri di depan cermin dan Nakjon yang melihatnya tentu kebingungan. Besoknya sudah capek-capek Hesuk latihan melepas kepergian si Udin, tapi yang bersangkutan gak tahu kemana, sehingga ia pun ke gereja mencari, namun Udin gak ada dimanapun. Sementara Somi memutuskan untuk ke neraka. Tapi sebelum itu, Nakjon harus menjelaskan siapa dirinya. Apa benar dirinya bukan manusia? Lalu, ya sebelumnya sang ketua membocorkan ke Nakjon kalau Somi adalah sebuah ingatan pedih yang dibuang Hesuk demi bertahan hidup. Artinya Somi adalah Hesuk sendiri, dan inilah alasan mengapa wajah Hesuk muda gak pernah diperlihatkan. Di mana sekarang Nakjon menjelaskan semua itu. Ngerti mengapa ia menolong Somi di kereta, karena meskipun pedih, ia gak mau Hesuk melepas ingatan tersebut. Seketika Somi tersenyum membayangkan Udin bermain dengannya, tapi akhirnya menghilang. Begitupun dengan Hesuk yang mencari Udin ke sana kemari, tapi gak menemukannya. Dan karena semua itu, ingatannya akhirnya bersatu. Dengan segera Nakjon mencari ingatan itu di gereja, tapi gak menemukannya. Untungnya ia mengingat apa yang dilakukan Somi semalam, sehingga ia pun segera ke cermin itu, cermin yang menciptakan ruang berbeda, tempat ingatan Hesuk bersatu, di mana Somi sebagai ingatan buruk menyalahkan Hesuk yang membuangnya sampai-sampai melupakan Udin. Jadi dulu Hesuk selalu membawa Udin ke pasar, namun hari itu Udin ingin dibelikan mobil-mobilan. Awalnya Hesuk memberi penjelasan kalau Udin akan mendapatkannya di hari Natal. Tapi namanya bocah, Udin gak mau pergi dari sana. Jadinya Hesuk yang kesel, ngancam akan meninggalkannya. Tapi saat berbalik, Udin sudah menghilang. Tentu saja Hesuk dengan paniknya mencari, tapi setelah sejam, Udin gak kunjung ditemukan. Ia pun teringat pesannya kepada Udin, jika suatu saat mereka terpisah, Udin harus menunggunya di depan gereja, sehingga Hesuk pun segera ke sana. Tapi Udin gak ada, akibat tadi si Bulldog mengusirnya. Malamnya, Nakjon yang pulang kerja segera menenangkan Hesuk di kantor polisi, segera mengantarnya pulang. Setidaknya Hesuk bisa istirahat, lagian polisi juga sedang mencari. Tapi sebulan kemudian, Udin gak pernah ditemukan, membuat Hesuk sangat menderita, menyalahkan dirinya. Andaikan waktu itu ia menuruti Udin, mungkin gak akan kejadian seperti ini. Alhasil, Nakjon yang gak tahan istrinya menderita, segera menemui si Jonggu, polisi yang menangani kasus tersebut. Bahkan rela menyuapnya asalkan Udin segera ketemu. Gak hanya sekali, tapi berkali-kali,
Namun suatu hari Jonggu mengembalikan amplopnya. Gak terima karena Nakjon memberi recehan. Yah, ingatan itulah yang membuat Haesuk salah paham, mengira Nakjon menjual si Udin kepada Jonggu. Jadinya Haesuk yang sudah depresi mencekik Jonggu. Untungnya Nakjon segera menghentikannya. Nah, penderitaan itu pun membawa Haesuk ke posisi yang hampir gila, di mana ia selalu menganggap kalau boneka itu adalah anaknya. Alhasil, Nakjon yang gak mampu melihat istrinya menderita, segera membakar boneka itu, membuat Haesuk ngamuk. Tapi, yah, di momen itulah baju mereka terbakar seperti cerita Haesuk sebelumnya, di mana Nakjon pun terpaksa mengubah pikiran Haesuk bahwa sejak awal mereka gak pernah punya anak. Karena sebagai suami yang mencinta, Nakjon gak mau istrinya hancur seperti sekarang. Besoknya ia pun ke kantor polisi, tapi si Jonggu ternyata sudah berhenti setelah mendapat banyak duit. Meskipun begitu, Nakjon gak menyerah mendatangi setiap panti asuhan, siapa tahu anaknya ada di sana. Tapi melihat si Jonggu tertawa dengan mobil barunya, Nakjon jelas marah, segera mengejarnya, bahkan gelantungan di mobil. Namun ujung-ujungnya terjatuh juga, lalu. Yah, inilah penyebab Nakjon menjadi lumpuh, dan saat tersadar, Haesuk langsung memeluknya dengan bahagia. Begitupun dengan tetangga yang memberi selamat, berharap Haesuk melanjutkan hidup dengan semangat meskipun kehilangan anaknya. Tapi ya, apa yang diinginkan Nakjon benar kejadian. Haesuk membuang ingatan pedihnya itu demi melanjutkan hidup dan merawat suaminya yang lumpuh hingga akhir hayatnya. Dan sekarang Nakjon berusaha menghentikan ingatan buruk yang ingin membunuh Haesuk, menjelaskan kalau semua itu salahnya karena gak mau melihat Haesuk menderita. Dan sesuai janji, ia rela pergi bersama ke neraka asalkan Haesuk tetap bahagia di surga. Seketika pelukan hangat itu mengingatkannya saat ingin bunuh diri, tapi Nakjon segera menyelamatkannya sama seperti sekarang. Namun ya, itu si Udin yang sudah tahu semuanya, membuat Haesuk muda langsung nangis, minta maaf atas kesalahannya, meminta Udin meluapkan semua kemarahan kepadanya saja. Tapi jadi sebenarnya saat itu si Udin mengikuti ibunya, tapi salah orang akibat ada wanita lain yang bajunya hampir sama. Jadinya ia pun ke gereja, tapi kabur akibat si bulldog biang kerok itu. Malam pun tiba, ia yang merasa aman dari kejaran si bulldog kembali ke gereja. Namun yang datang malah si Jonggu. Tapi bukannya membawanya kembali kepada ibunya, binatang ini malah menjual Udin ke pedagang manusia berkedok yayasan. Alhasil Udin pun dikurung di sebuah gudang sebelum dijual. Tapi karena kedinginan, Udin akhirnya menghembuskan nafas terakhir setelah berkali-kali memanggil ibunya. Yah, kenyataan itu membuat Haesuk benar-benar murka. Harusnya waktu itu ia melenyapkan si Jonggu. Tapi sekarang Udin ingin berdamai atas semuanya, meminta ingatan pada ibunya itu merelakannya, karena ia gak mau terus-terusan menjadi anak 5 tahun yang kehilangan ibunya. Jadi pagi tadi sang ketua menjelaskan semuanya kepada Udin, di mana awalnya Udin benar-benar marah, bisa-bisanya Haesuk gak mengenalnya, padahal ia selalu berdoa untuk bertemu. Tapi setelah tahu penderitaan ibunya, ia pun tersadar kalau pertemuannya dengan ibunya di surga adalah bagian dari doanya. Jadi sekarang Udin berharap agar ibunya gak merasa bersalah, minta maaf karena kematiannya telah membuat ibunya menderita. Dan yang terpenting yang harus ibunya tahu, meskipun saat itu ia mati kedinginan, tapi ia gak pernah lupa betapa hangatnya pelukan sang ibu. Hanya saja ia ingin berpamitan, berharap ibunya juga menemukan kedamaian setelah mengikhlaskannya. Dengan begitu ingatan buruk pun menghilang, dan yang tersisa hanyalah tangisan perpisahan, di mana Udin berterima kasih kepada sang ayah yang telah melindungi ibunya. Begitupun kepada ibunya yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang di bumi. Berterima kasih karena selama di surga, sang ibu juga memberikan banyak kenangan indah meskipun singkat. Berjanji akan hidup sebahagia mungkin hingga tak mengingat rasa sakit itu, agar ayah dan ibunya gak pernah lagi merasa bersalah. Berjanji akan bertemu suatu hari nanti meskipun dalam wujud berbeda. Ya, kehilangan anak adalah kepedihan yang paling pedih, karena rasa sakitnya gak akan pernah terlupakan.
bahkan setelah melintasi waktu beribu tahun sekalipun, di mana Udin akhirnya bereinkarnasi, berharap kenangan indah masa kecilnya dapat terulang lagi di kehidupan selanjutnya. Karena biar bagaimanapun, ia selalu berharap agar Hesuk dan Nakjon tetap menjadi orang tuanya. Begitupun dengan mereka yang selalu berharap untuk bertemu anaknya di suatu hari nanti.